itu merupakan bukan hanya kejadian yang telah terjadi, tapi bisa dijadikan pelajaran orang-orang berikutnya. Ya, ini misalnya kejadian ini nanti kita akan bedah secara utuh ya. Jadi setelah terkumpul pasukannya Tolut, orang-orang Bani Israel, walaupun di awal mereka ya biasa cerewet gitu kan, mereka mengatakan kok gini, kok gitu kan. Kenapa kok yang dipilih Tolut yang ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya mereka toh tetap berangkat ya, dengan mungkin grundel atau apa ya tetap berangkat. Gitu ya. Nah, karena mereka berangkat itu dengan ya karena memang sudah kadung ngomong, kan di awal kan sudah dibilang pilihkanlah raja untuk kami, biar kami nanti berperang melawan Jalut. Ketika itu kan sudah dibilang, bener ta, nanti pas sudah kutiba alaikumul qital, pas kamu diwajibkan untuk berperang, tapi kamu malah berpaling, nggak mau gitu. Mereka kan sudah bilang, kenapa kami nggak mau? Padahal mereka sudah ngusir kami dari negeri kami, dari anak-anak kami. Nah, mungkin karena sudah kadung ngomong gitu sehingga meskipun di awal dia tidak setuju dengan penunjukan Tolut sebagai apa? Sebagai raja, tapi ya tetap maju. Nah, ketika sudah berangkat, ini yang ketika sudah berangkat, di awal pemberangkatannya begitu keluar dari Baitul Maqdis ya, begitu mereka keluar dari Baitul Maqdis, Qala berkata siapa? Si Tolut dan Nabi Samuel ya, Nabi Samuel berkata, Nabi Samuel bersama yang disampaikan Tolut, karena Tolut sudah dikasih tahu oleh Nabi Samuel, Innallaha mubtalikum binaharin. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian nanti dengan satu ujian. Nah, kan gini ya. Jadi posisi Timur Tengah yang berada di koordinat geografis begitu itu menjadikan tanah atau kondisi di sana itu kan gersang banget ya. Bahkan di beberapa wilayah ini bukan hanya gersang, tapi ya pasir sepanjang mata memandang. Dan itu panasnya setengah mati. Hanya ada di beberapa titik, biasanya setelah ratusan kilometer, ada beberapa oase atau ada beberapa sungai-sungai kecil, atau kadang bahkan ya hanya beberapa kubangan karena di sampingnya ada beberapa pohon. Sehingga air itu menjadi sesuatu yang sangat langka, sangat inilah sangat ya enggak inilah enggak, bukan sesuatu yang bisa ditemui di tiap titik. Beda kalau kayak kita gitu kan, di Indonesia itu ya dimanapun ketemu sungai gitu ini kan, apalagi kayak daerah Sumatera gitu malah ribet karena banjir kan, tapi di sana enggak. Nah, sehingga sungai atau naharin tadi itu merupakan suatu yang hampir hampir susah sekali untuk dikatakan ada. Nah, dikatakan sudah kamu nanti dalam perjalanan, sehingga perang itu menjadi sesuatu yang yang sangat berat, terutama ya karena ini karena perjalanannya panjang, panas, terus tidak enak semua lah, gitu ya, berat sekali. Nah, sudah diberitahu, tetapi dalam perjalanan yang panas panjang itu nanti kita semua akan ketemu sebuah sungai.
ketemu sebuah sungai. Nah, sudah diberitahu. Nah, karena itu adalah bentuk ujian, karena sungai itu adalah bentuk ujian, sehingga kamu saya harapkan untuk tidak mengambil siapa Tolut nanti akan famang syariba minhu falaysa minni, tapi karena itu sebuah ujian, maka siapa yang mengambil minum yang di situ dia berarti tidak termasuk golonganku, kata Nabi kata siapa Tolut, dia termasuk bukan termasuk golonganku. Barang siapa yang mengambilnya dia tidak termasuk golonganku. Tapi katanya, ya, wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang konsisten untuk tidak meminum, maka dia golonganku. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Boleh minum, tapi hanya seciduk saja. Ya, misalnya seginilah. Apa ini? Inilah seciduk atau setangkupan tangan inilah. Jadi minum tetap yang namanya orang, apalagi di area yang panas itu kan dia tetap butuh minum. Tapi kata Nabi, kata siapa Tolut, itu karena itu ujian, kamu minumnya sedikit aja, seciduk aja, cukup irtarofa hurfatan, cukup mengambil seciduk saja. Nah, ya. Nah, karena seciduk saja, itu kan termasuk ujian. Gimana, setelah lalui perjalanan yang panjang, gitu kan? Perjalanan yang panjang itu kemudian harus menahan haus, menahan dahaga, ketemu sungai. Nah, masa gitu nggak boleh minum itu loh, kecuali seciduk saja. Tetapi karena betapa beratnya godaan itu, benar begitu setelah perjalanan panjang ketemu sama sungai. Ketemu beneran. Wih, bayangkan sampean, misalnya perjalanan anggap aja dari sekian puluh kilometer, anggap aja misalnya dari Lamongan ke Surabaya ya, itu sepanjang mata memandang yang dilalui panas pasir tok, ujuk-ujuk di daerah Gresik situ misalnya, terus ketemu sungai, badan panas, bibir kering, tenggorokan kayak dibakar, terus meskipun sudah diwanti-wanti, jangan minum nggak apa-apa, tapi itu karena ujian seciduk saja. Lah apa yang terjadi? Kira-kira sampean gitu gimana? Woi, ayo, kira-kira, jujur aja, nggak usah sok hebat. Sampean pewanas, apa Mas Wahyu? Ngomong apa? Nyemplung. Nah itu, saya siapa lagi? Coba, kira-kira sampean waktu itu jadi pasukannya Tolut, udah diwanti-wanti, tapi seciduk aja gitu. Tapi melihat sungai yang jewerni, bening, nah, sampean kondisi pewanas, tenggorokan apa, gitu gimana kira-kira? Langsung seluruh Mas kalian guys. Seluruh apa mana wong Kalimantan angel banyu gitu. Apa apa Pak Majukan mau ngomong apa? Kempecet air ya ingin nyemplung, Gus. Nyemplung, apalagi di Kalimantan Barat kayak tempat sampean air coklat kayak teh gitu, lalu ketemu air yang jewerni, enak itu, Allah ya Karim. Maka ini fasyaribu minhu, orang-orang Bani Israel itu nyemplung semua, kayak siapa yang jawab tadi. Jadi pada dasarnya dari situ aja loh, kita itu sudah kayak Bani Israel. Nah, iya, kita kadang-kadang ngolok-ngolok Bani Israel gitu, padahal wajar banget loh dulu. Itu ujian ternyata. Ujian.
ujian di mana ya memang diuji Allah kok. Lah kalau memang nggak boleh minum banyak, kenapa disediakan sungai? Kok dilewatkan sungai? Mbok disediakan apa? Ya kendil-kendil gitu aja dikit gitu. Kan bisa aja Allah menyediakan entah tiba-tiba ketemu nanti kamu akan ketemu kendil, ketemu apa? Teko, gelas gitu aja kan orang lebih bisa menahan diri karena banyak berbagi. Lah kok dipertemukan sungai, kenapa coba? Kan memang karena diuji. Makanya kalimatnya mubtalikum. Itu. Ternyata fasyaribu, pasukan itu jegur kabeh. Bukan hanya minum banyak, tapi ya tadi itu kayak sampean nyemplung, peyur wes, lupa dengan semua nasihat, lupa semua. Tetapi masih ada illa qalilam minhum. Jadi ada masih sedikit dari mereka yang masih konsisten untuk apa? Untuk memegang teguh. Oh, ini ujian. Ya, memang seweger. Ya, memang aku butuh minum. Ya, kalau seandainya aku masuk gitu, seger itu ya. Tapi dia ingat bahwa itu apa? Ujian. Masih. Kenapa yuk? Kenapa yuk? Wah harga nan. Ini bagus seru anak liar. Nah, jadi ada sebagian yang masih ingat dengan apa pesan pertama, ila qalilam minhum. Maka karena sudah masuk gitu ya Nabi Raja Taulut ya jelas kecewa sekali ya. Tapi bagaimana lagi? Kemudian falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Maka ketika orang sudah mau berangkat, ya berangkat lanjut untuk melanjutkan perjuangan ini lanjut. Benar. Begitu mau lanjut, ternyata orang yang jegur tadi, yang minum banyak tadi, yang tidak menetapi peringatan tadi, yang mengabaikan warning tadi, ya berkata, ya ketika berkata, lalu mereka berkata, la qatalana al-yauma bijalut wa junudihi. Ngapunten nggih Pak Taulut. Sepurane ya saya masih maulah berjuang, tapi sampean berangkat dulu aja lah. Kayaknya kalau hari ini kita harus berangkat untuk perang itu sama pasukannya Jalut, enggak kuat lah, apalagi jumlahnya Jalut itu dan pasukannya lebih banyak daripada pasukannya Taulut. Sudah mohon maaf ya. Iya, kita akan susul lah gitu. Ya, jadi ya halusnya begitu dia. Artinya apa? Sampean tahu istilah Jawa kemelompokan itu, tahu? Kelompokan itu ya kalau yuyu atau ketam itu jaring glembosi katanya. Glembosi itu karena kebanyakan makan atau kebanyakan kegemukan badan itu sehingga kemudian susah bergerak, mager. Mager jadinya. Lemes. Ternyata memang ujian tadi itu benar, kamu nanti kalau minum terlalu banyak atau makan terlalu banyak, nanti kamu susah bergerak, kamu akan jadi ngantuk, kamu akan jadi males, kamu akan jadi nggak kuat dan hilang motivasi untuk berjihad. Tak digugu, beneran. Gitu loh. Saya itu masih ingat dengar kata para sopir itu, sopir-sopir truk, sopir-sopir bus malam, travel itu, mereka itu ternyata kalau berhenti di rest area itu enggak berani cuci muka, enggak berani raup. Karena katanya kalau nanti sudah raup, cuci muka apalagi mandi, itu ngantuk. Enggak berani mereka.
Sehingga mereka paling ya kalaupun minum sekedarnya gitu. Jadi akhirnya apa? Nah ini akhirnya benar nggak ada yang berani berangkat. Jadi benar-benar nggak berani berangkat. Begitu nggak berani berangkat, langsung yang lain tetap berangkat. Siapa orang-orang yang beriman tadi? Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullahi. Orang-orang yang yakin akan dapat pertolongan Allah akan bertemu Allah bilang, kaming fiatin qalilatin qalabat mi'atan katsiratan biidznillah. Berapa sajakah jumlah yang sedikit di masa lalu terbukti bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah. Jadi meskipun sampean tidak berangkat, tidak apa-apa. Wong tadi seandainya sampean berangkat saja kita masih kalah jumlah. Apalagi sampean sekarang yang banyak minum tadi nggak berangkat, makin sedikit tapi tidak apa-apa. Kaming fiatin qalilatan, ya, kaming fiatin qalilatin, walabat mi'atan katsiratan biiznillah. Berangkat bismillah. Rawe rantas malang putung. Berangkat. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersamai mereka. Dulur. Kita di dunia ini, come on, bangun. Ini inti dari pelajarannya, ya, inti dari pelajarannya. Kita di dunia ini ada 2 ayat dulu. Coba buka surat Al-Mulk dulu. Surat Al-Mulk. Ayo, surat Al-Mulk ayat 2. Buka. Sudah ketemu surat Al-Mulk ayat 2? Dah Gus, pun Gus. Nah, monggo Mas Suryono dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk Nah, ini pulsanya habis menguji kalau ini. kamu. Siapa di antara kamu yang maha pengatur? Oke, sekarang kita buka lagi. Di situ kalimatnya hidup dan mati itu untuk ujian loh ya. Liyabluwakum. Sama dengan kalimat tadi mubtalikum. Itu kan contoh. Nah, sekarang dimasukkan dalam kehidupan. Kita itu ujian. Jadi dalam hidup dan mati kita itu adalah ujian. Kalau di dalam peperangan tadi ujiannya adalah kenikmatan berupa minum air di tengah haus tadi, anggap saja kehidupan kita itu melalui belantara yang juga haus jadinya kita. Ya toh? Haus. Lalu di kanan kiri kita itu ada surat Ali Imran ayat 14. Coba buka. Nah, coba buka. Surat Ali Imran ayat 14. Nah, pun kepanggil surat Ali Imran ayat 14. Gus. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan-hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi kita itu kemudian sudah diberitahu dalam kita akan bertemu itu dengan hal-hal yang menyenangkan hati itu. Nah, padahal kita haus terhadap hal itu semua. Kita ini haus terhadap apa tadi? Perempuan cantik, laki-laki ganteng. Kita haus terhadap emas, perak, dan segalanya. Kita haus terhadap khairil musawamah itu kalau dulu onta yang kuat atau kuda yang kuat, sekarang ya
Pajero, ya kayak gitu-gitulah. Lamborghini apa segala macam. Kita juga haus dengan makanan. Pokoknya food, fun, fashion, fame itulah. Ya. Tapi kata Allah, itu kenikmatan yang sedikit. Dalam beberapa ayat juga silakan ambil tapi secukupnya saja. Silakan kamu boleh makan, silakan kamu boleh beli kendaraan, silakan kamu boleh bikin rumah, kamu juga boleh beristri, silakan secukupnya saja. Karena apa? Itu kenikmatan dunia dan itu bagian dari mubtalikum liyabluwakum. Itu ujian, Mas. Untuk kebebasan dan kenikmatan puas kamu di ayat yang 15. Coba dibaca di ayat yang 15. Ayo. Enggak. Tadi kan yang dibaca Pak Saiful di ayat 14. Sekarang coba yang di 15. Siapa yang baca? Oke, di sini disebutkan bahwa ya, nanti kelamaan. Maukah kamu, kata Allah, qul, katakanlah, a'unabbi'ukum, ku kabarkan kepada kalian bi khairim min dzalikum, dari yang lebih baik dari itu, kata Allah. Apa? Untuk lilladzina taqwa, orang yang bertakwa, ada inda rabbihim, di sisi Tuhan ada sudah jatah jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu jannah, apa jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, tadi kita kembali di tadi pasukannya Tolut tadi. Pasukannya Tolut, satu di antara cirinya apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqullahi. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa nanti akan bertemu Allah. Yang yakin bahwa dia akan bertemu Allah. Nah, ini yang disebut di sini ini orang-orang bertakwa yang memilih kebebasannya di sana. Nah, tapi dulur, di sini kan disebutkan min tahtial anhar. Jadi kalau sungai di dunia ya cuma segitu aja lah. Paling kekayaan sampean juga paling anggaplah punya kekayaan paling banyak ya 3.500 triliun kayak Elon Musk misalnya. Ya kan? Paling banyak ya segitu. Tapi itu anggaplah anhar yang ditawarkan oleh dalam perjalanan bersama Tolut tadi. Nah, ada anhar tajrim tadil anhar di akhirat. Yang gimana? Khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Yang kekal nanti di akhirat. Wes nunggu itu aja. Lah orang beriman mau menunggu itu. Mau. Tapi orang-orang yang tidak beriman kesusu, jeger di sungai dunia. Soalnya seger sekarang. Ayo Pak Majukan, jeger apa cuma seciduk aja di dunia ini? Ya, takon KPG. Sampean-sampean yang di hadapan saya ini masuk jegur atau seciduk saja? Itu dulu. Jadi apa ya? Iktibar dari kejadiannya pasukan. Bukan kok kita tidak boleh bersuami beristri, bukan kok kita tidak boleh nyari harta, bukan kok kita tidak boleh beli kendaraan, bukan kok kita tidak boleh makan, bukan kita tidak boleh menikmati kesenangan yang ada di dunia, bukan, nikmati loh. Cuma itu tadi loh kalimatnya kita kembali ke ayat yang kita kaji, ghurfatan biyadihi, wes. Jadi disuruh Allah ngambil apa? Apa? Disuruh apa kata Allah? Seciduk. Seciduk aja Pak Majukan. Nggak usah kepengen pesawat pribadi Pak Majukan. Simple, gampang sebenarnya. Enak kita itu sudah dikasih. Nanti kenapa Pak Majukan? Karena kalau sampean ngambil banyak Pak Majukan, akhirnya ketika diajak berjuang, glembosi,
kayak pasukannya Tolut, waduh saya ini gimana ya? Saya sebenarnya ya mau, tapi gimana kesibukan saya ini, waduh gimana ya? Nah, ya ndak. Itu yang namanya ada di comfort zone. Apa? Zona nyaman. Dan setan tahu betul bagaimana cara membuat manusia gelembosi ada di zona nyaman. Sampean dan saya ini pasukannya Tolut. Ada dua pilihan di dalam pasukan Tolut. Pilihan untuk yang gelembosi, tidak berani berangkat, jadi malas berjuang dan lain sebagainya karena terlalu banyak minum kenikmatan dunia, atau tetap meminum jadi pasukannya Tolut yang yadhunnuna annahumulakullah tadi, yang minum sekedarnya saja, yang kalau rumah ya asalkan nggak kehujanan, nggak kepanasan cukup, nggak usah granit-granitan. Kalau baju ya cukup asalkan tutup aurat cukup, nggak usah merek-merekan. Kalaupun makan ya asalkan sehat halalan thayyibah cukup, nggak usah di restoran yang mahal-mahal. Kalaupun kendaraan ya pokoknya bisa dibuat kerja, pokoknya bisa dibuat kebutuhan sehari cukup, nggak usah yang branding bikin wow. Cukup. Nah kalau kemudian dikasih Allah rezeki banyak, Gus, nggak apa-apa. Bawa pulang ke akhirat, pakai untuk kebutuhan bangsa, agama, dan sesama. Nah itu namanya menjadi pasukan Tolut yang mengambil seciduk saja. Clear? Yes. Sampean sudah jelas. Tapi kok gak enak gitu. Lah iya. Kalau nanti minum kebanyakan sampean pikir enak, enggak. Kalau sudah kekenyangan pol itu ya terus gitu, males diajak tahajud, males diajak zikir, males diajak sedekah, cintanya terlalu tinggi sama dunia jadinya. Nah, maka biar itu ayo jadi pasukan Tolut yang siap berangkat tadi, yang coming fiating qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Bismillah. Wah, kalau ada yang menanyakan silakan. Ada? Kelagepen ya sampean. Loh, salah saya di mana? Saya kan cuma menerangkan fakta dan sejarah. Apa enggak cocok dengan ceramah-ceramah yang lain? Cocok enggak cocok itu urusan hati sampean dengan Allah. Saya cuma menyampaikan risalah. Nah, kan? Ayo, sampean termasuk yang jegur di sungai dunia ini atau cuma ngambil sekedar cukupnya saja? Ayo ngacung. Apa Pak mau juga? Enggak berani ngaku. Mana mas yang lain ini, bapak-bapak yang lain ini. Ya Allah, ya Allah. Begitu terang. Apa? Ya Pak Saiful. Izin, ini alhamdulillah mau memperkenalkan pasukan Tolut baru nih, Gus. Yang mana pasukan yang jegur atau enggak nih? Langsung ditanya sendiri, Gus. Monggo ini dari Singapura, Gus. Ya. Monggo Pak Firdaus, silakan. Ya, silakan Pak Firdaus. Istrinya di Aceh nih. Silakan Pak Firdaus, yang istrinya di Aceh juga silakan. Ahlan wa sahlan bi hudurikum wa hudurikunna. Monggo. Dinyalain mikrofonnya Pak Firdaus. Masih mati mikrofonnya Pak Firdaus. Malah kameranya mati juga tuh. Iya. Yeah. Mikrofonnya. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Firdaus? Dari mana? Sekarang saya dari Aceh, Pak. Saya dari Aceh, tapi sekarang saya tinggal di Singapura. Oke, jadi warga negara Singapura nih. Bukan, saya obok-obok Singapura aja. Oh ya, obok-obok Singapura. Sekarang mau ngobok-ngobok saya. Acehnya mana Pak Firdaus? Acehnya mana Pak Firdaus? Saya di Tapatuan, Kota Naganya.
Oh, di Tabatuan ya. Saya dari Lok Sumawe, Pak Firdaus. Masya Allah, Pak Badengku. Ya, habagat. Alhamdulillah. Iya. Ya. Iya. Ya, Tadi diajak sama tahun 2000, Pak. tahun Tadi diajak sama 2006. 2006. Tahun 2006 lun tinggoy, Pak, Kutablang, Pak Lok Sumawe. Anak Tahu tepat, tahu ya, tepat. agam Tahu. lun jino, Pak Lok Sumawe. Oh, mantong sama Weno. Kutablang Ya. depan. Ya, sekarang belajar nih Mbak Aceh Besar sekarang ya. Mbak Oh. Daya Aceh Besar, SMA IT Al Arabiah, Alhamdulillah. Tolong Pak Marzukan diartikan. Ya, saya dikenali Insya sama Allah. Pak Saiful tadi barusan. Ya, insya Allah lun ngobong lah pegabah Haja Aceh bacut ya. Dia. Ya Allah. Selamat datang Pak Firdaus di kajian ini. Terima kasih. Ini dulur-dulur. Ada yang dari Australia, ada ini Bu Ana juga dari Australia. Alhamdulillah sekarang ada yang dari Singapura. Ya, ini ada juga namanya Pak Jo, dia dari Selandia Baru, Pak. Iya. Gimana? Ini Bu Widya dari mana? Mau memperkenalkan diri? Oh iya, Bu Widya juga ini. Ya. Oke. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Firdaus atau Bu Widya atau dulur lain tentang kajian kita tadi? Ya, ada ya. Alhamdulillah lah, bersyukur sudah dapat bisa bergabung seperti ini kan. Ya, jarang sekali dapat seperti ini. Tapi alhamdulillah lah udah dikenali sama Pak Saiful. Terima kasih banyak. Salam kenal saja. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kerasan Pak Firdaus. Amin, insya Allah. Karena kita tetap pengen jadi pasukannya Tolut yang tidak jegur bareng tadi, yang minum sekedarnya saja tadi loh ya. Iya. Kan enak kita itu dikasih pasukan, bukan kok nggak boleh minum sama sekali loh ya. Artinya haus kita juga akan terobati, kita juga tetap ya menikmati apa yang disuguhkan Allah di dunia, tetapi berdasarkan need, bisa berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan want, keinginan, bukan, tapi berdasarkan kebutuhan. Jadi kita ya akhirnya hidup di dunia ya tetap ya punya rumah, ya punya kendaraan, ya makan, ya berkeluarga, enak gitu, tetapi punya batasan, punya rem. Sehingga ketika Allah agama membutuhkan, kita insya Allah I'm ready. Nah itu yang disebut sami'na wa ata'na. Itu. Jadi pasukan Tolut itu dikasih dua pilihan. Tetap sama-sama pasukannya Tolut. Nah kita ini adalah orang yang memahami dan meyakini bahwa dunia ini bukan untuk kita tinggali. Kita hanya sementara di sini. Liya beluakum, bahkan di dunia ini adalah kelas ujian, kita masuk semesteran ini. Di dalamnya itu nggarap soal kita itu. Ya soalnya itu tadi, di depanmu akan ada sungai, di depanmu akan ada intan berlian, ada mobil Lamborghini, akan ada mansion mewah, akan ada hiburan yang ini itu, akan ada. Tapi kata Allah, ambillah iqtarofa ghurfatan, seciduk saja minhu dari itu, biadihi, dengan tanganmu aja, jangan bawa bak, jangan bawa tangki, kan gitu Allah itu jauh ya kan, gitu loh. Malah sampean bawa tandon, ndak cukup, sampean ambil sungainya, sampean sertifikatkan. Oh ya boleh. Ya, jadi itu, wahai Mas Nipon dari Hokkaido Kalimantan ini yang lagi pakai topi Nippon. Ya, jelas nggak? Ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Meskipun libur,
pakai untuk banyak hal yang bermanfaat, terutama memastikan kesehatan jasmani kita dan kesehatan rohani kita, supaya kita tetap menjadi pasukannya Tolut yang siap berjuang dan dibutuhkan agama, bukan hanya kebutuhan pribadi, tapi kebutuhan agama, kapanpun, dimanapun kita. Dan memang itulah kita diciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Insyaallah dengan menetapi itu, kita akan menuju satu konsep yang mukhlisina lahuddin. Benar-benar orang yang memukhliskan penyembahan kepada agama Allah, kepada Allah dalam agamanya Allah ini. Semoga Allah merahmati kita, meridhai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. Allahumma ihdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa la tawallait. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنك تذل من تعز من تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله ما قضيت استغفر وأتوب إليك اللهم دفع عنا البلاء والوباء وقد الحسدين من الجن والشياطين كفر ربنا نجينا ومن سيئنا قوم ظالمين ربنا ولا تجعلنا قوم ظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لي ولأخي ولوالدتي ولذريتنا ونفرغ لنا الصبر والصبر أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وتوفنا مسلمين ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah nuwun Gus.